berbisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. 2. Kucing adalah hewan peliharaan yang imut tetapi lucu. 3. Biasanya orang memelihara kucing untuk menghilangkan rasa kesepian, tetapi sebetulnya ada peluang bisnis yang menarik di luar hal tersebut. 4. Contoh peluang bisnis tersebut adalah menjadi konten kreator. 5. Rata-rata konten kreator di Indonesia memiliki wajah yang cantik dan tampan. 6. Pemilik kucing bisa membuat konten tentang kucingnya, seperti cara perawatannya, jenis makanan yang dikonsumsinya, atau tingkah lucu dari kucingnya tersebut. Oke, makasih ya udah dibaca ini sama Janeta gitu ya. Akan minta teman-teman coba nih analisis apa kesalahan dari pemisahan paragraf tersebut. Boleh yang bisa jawab nanti dapat sarjana nih gitu ya. Ayo 1 menit ya buat analisisnya. Boleh teman-teman analisis dulu. Oke, maaf ya, Gelsi, Janeta, Yasmin, Zahra sama ya. Oke, yuk siapa yang mau? Ada apa nih kesalahan dari paragraf tersebut? Boleh mau sama Janeta dulu. Kesalahannya ada di kalimat berapa nih? Yang 2. Kalimat 2. Kenapa nih kesalahannya? Kesalahannya apa? Adanya Kata yang lupa tapi yang beda. gitu ya. Di sana berarti ada kesalahan penggunaan konjungsi gitu ya. Konjungsi apa? Yang imut tetapi lucu. Berarti kesalahannya ada di konjungsi tetapi gitu ya. Kita coba tulis dulu ya. Kesalahan yang pertama itu penggunaan konjungsi. Di sana konjungsinya itu apa nih teman-teman? Ada konjungsi tetapi. Oke, kita bahas dulu betul nih teman-teman ya, buat di kalimat 2 itu ada kesalahan penggunaan konjungsi gitu ya. Kalau teman-teman ada yang udah tahu konjungsi tetapi itu buat apa? Untuk melengkapi kalimat. Fokusnya lebih ke perlawanan dari apa yang disampaikan gitu ya. Kalau kita lihat dari konteks kalimat 2 di sana tuh gak ada perlawanan teman-teman gitu ya. Harusnya di sana itu ada apa nih? Konjungsi penambahan ya. Harusnya imut dan lucu gitu ya. Jadi perbaikannya di sini pakai konjungsi dan. Kenapa nih? Itu tadi ya, karena nggak ada perlawanan gitu ya teman-teman. Di sini adanya apa? Penambahan informasi yaitu imut dan lucu gitu ya. Boleh kesalahan yang kedua barusan Janeta ya. Boleh kesalahan kedua ada apa nih teman-teman dari paragraf tersebut? Boleh kalimat 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 nih. Barusan kita udah ketahuan nih di kalimat kedua itu ada kesalahan penggunaan konjungsi. Selanjutnya apa nih? Oke. Yuk ada yang udah bisa. Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Boleh. Kalimat berapa? Yang kalimat 5 ya. Kalimat 5. Oke, kenapa nih kalimat 5? Karena di situ disebutkan rata-rata konten kreator di Indonesia memiliki wajah yang cantik dan tampan. Padahal konten kreator gak harus selalu cantik dan tampan. Betul banget ya. Maaf, namanya siapa? Yasmin. Yasmin. Oke. Tapi kan di situnya Zulaidah. Oke, tapi di sini nggak apa-apa Yasmin aja ya. Oke, betul nih ya. Barusan yang dibilang sama Yasmin gitu ya, ada kesalahan di kalimat kelima gitu ya. Di sana disebutin konten kreator, padahal nggak seharusnya nih spesifik ke konten kreator. Itu masuk ke ide pokok. Kalau teman-teman udah
kita ngebahas konten kreator atau ngebahas apa teman-teman? Kucing. Bisnis sebagai bisnis maaf. Kucing Bisnis. sebagai Bisnis. bisnis gitu ya. Tiba-tiba di kalimat lima itu ngebahas tentang apa nih teman-teman? Konten kreator gitu ya. Betul. Berarti kesalahan kedua itu adalah tidak ada keterhubungan di kalimat 5 dengan ide pokok. Betul gini teman-teman? Betul ya. Nah dari warna ini nyambung nih ke bahi yang bakal kita pelajarin hari ini gitu ya. Tentunya dalam sebuah paragraf itu bakal ada ide pokok nih teman-teman, karena nggak mungkin kalau nggak ada ide pokok gitu ya. Selanjutnya yang kedua ini nanti dari yang ke satu ini nanti masuk ke kohesi dan koherensi gitu ya. Paragraf yang kohesi itu kayak gimana nih gitu ya. Paragraf yang koherensi itu kayak gimana ya. Oke, sebelum kita mulai lagi ke materinya, boleh ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Oke, boleh sambil minum nggak apa-apa ya? Oke, kita lanjut di bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita bakal ngebahas tentang ide pokok. Teman-teman ada yang udah tahu nggak nih apa sih itu ide pokok? Boleh. Yang mendasari. Yang apa? Gimana? Apa sih itu ide pokok yang teman-teman ketahui? Kalau menurut aku ide pokok tuh konsep dasar, betul gitu ya. Kalau menurut aku kayak hal yang dibahas betul banget itu adalah ide pokok gitu ya. Intinya ide pokok itu adalah intisari dari sebuah paragraf. Intisari ini ide pokok, tapi teman-teman nggak cuman bisa bilang intisari, bisa aja bilang nih konsep dasar, betul banget gitu ya. Selain konsep dasar, misal hal utama atau hal yang dibahas itu juga masuk ke ide pokok gitu ya. Atau teman-teman juga bisa bilang nih bahwa ide pokok itu adalah intisari dari apa nih? Dari sebuah paragraf. Apa sih yang dibahas dari paragraf tersebut gitu ya. Aman sampai sini? Oke. Nah tentunya teman-teman dari ide pokok di sini bakal ada ide pendukung gitu ya. Di sini bakal ada ide pendukung. Ide pendukung di sini buat apa nih teman-teman? Tentunya untuk memperkuat dari ide pokoknya, gitu ya. Jadi fungsi ide pendukung di sini untuk memperkuat ide pokok. Gitu teman-teman. Lihat enggak? Lihat. Aman ya? Aman. Siap. Jadi ini teman-teman, kakak mau nanya nih, dalam satu paragraf itu ada berapa ide pokok teman-teman? 1. Mungkin nggak ada 2? Mungkin nggak ada 2? Enggak ya. Dalam satu paragraf itu ada berapa permasalahan teman-teman? Biasanya 1. 1 gitu ya. Jadi kalau ditanyain, kalau misalkan dalam sebuah paragraf, satu paragraf gitu ya teman-teman, di sini hanya memuat 1 ide pokok, 1 ide pokok, dan tentunya di sini hanya ada 1 permasalahan. Berarti kalau kita bahas lagi di warna, itu tadi ide pokoknya udah ketahuan nih gitu ya, tentang bisnis kucing gitu ya. Permasalahannya berarti tentang apa nih teman-teman tadi? Tentang bisnis kucing, betul banget ya. Tapi kakak mau nanya nih, kalau misalkan teksnya tuh lebih dari 1 paragraf, kita contohin misal ada 2 paragraf nih teman-teman gitu ya. Berarti ide pokoknya masih tetap ada 1 atau lebih? 1. Oke, permasalahannya itu bakal nambah atau tetap 1 aja teman-teman? Ada berapa? Tambah 1. 1 aja. Nggak tahu. Oke ya.
paragraf di sini memuat 2 ide pokok dan memuat 1 permasalahan. Gitu. Jadi contohnya misal paragraf satunya ngebahas tentang bisnis kucingnya gitu ya. Paragraf keduanya bisa membahas tentang perawatan kucingnya tuh lebih spesifik tuh kayak gimana. Gitu teman-teman. Jadi kenapa di sekolah suka ada soal pemisahan paragraf? Itu tuh karena dalam satu paragraf itu hanya boleh ada 1 paragraf teman-teman ya. Jadi kalau ada 2 paragraf berarti ide pokoknya lebih dari 1 ya. Tapi permasalahannya tetap ada 1. Ini nyambung ke teman-teman kalau nyari amanat dalam cerpen gitu ya. Nah teman-teman tinggal tahu aja permasalahannya apa dalam cerpen tersebut. Nanti teman-teman bakal tahu amanat gitu ya. Jadi kalau teksnya ini 2 paragraf berarti ada 2 ide pokok dan permasalahannya tetap 1 ya gitu ya. 1 permasalahan. Boleh teman-teman sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Nggak ada, aman ya? Aman. Aman? Oke. Kita lanjut ke cara buat nentuin ide pokok tuh kayak gimana nih gitu ya. Kita lanjut cara coba nih, ada yang bisa nebak nggak? Kalau misalkan teman-teman mau nyari ide pokok, hal pertama yang harus teman-teman lakuin tuh apa nih? Pertama banget, Baca betul ceritanya. ya, harus baca dulu ceritanya, harus baca dulu teksnya gitu ya. Berarti langkah pertama di sini teman-teman baca teks secara keseluruhan. Kalau kita nyambung ke teknik membaca gitu ya, berarti teman-teman harus skimming dulu nih semuanya gitu ya. Setelah teman-teman baca teksnya, di sini teman-teman harus apa nih gitu ya. Yang kedua adalah tentuin kalimat utama ya. Yang kedua tentukan kalimat utama. Kak, kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama ini adalah hal yang dibahas di teksnya gitu ya. Kalimat utama di sini adalah hal yang dibahas. Lalu aku bisa nentuin kalimat utama di sini tuh di mana nih gitu ya. Ini yang ketiga. Kalimat utama letaknya ada yang tahu ada di mana aja? Ini betul banget ya, Janeta, ada di awal, akhir, tengah, campuran gitu ya. Letaknya di awal, terus di tengah, terus campuran, dan kadang juga di sini bisa nih menyebar. Nah, setelah teman-teman tahu nih, oh letak kalimat utamanya tuh ada di awal kalimat gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa lanjut. Yang keempat adalah ringkas menjadi ide pokok gitu ya. Karena gini teman-teman ya, ide pokok tuh misal kayak kita udah ketahuan nih gitu ya. Ide pokoknya tuh misal ada di kalimat pertama deh gitu ya. Nah kalau di opsi jawaban itu tuh nggak semuanya atau tidak seluruhnya di soal itu sama banget kalimatnya kayak di teksnya gitu ya. Jadi di sini teman-teman harus bisa memparafrase, tapi dengan tetap apa nih gitu ya, teman-teman dengan tetap mempertahankan intisari dari sebuah teksnya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman keluar dari pembahasan. Berarti di sini catatannya adalah kadang ya teman-teman tuh harus kayak gimana? Harus menentukan ide pokok dengan kalimat sendiri gitu ya.
kepegang dulu intisarinya gitu ya. Teman-teman harus kepegang dulu intisari dari teksnya tuh membahas apa gitu ya. Jadi meskipun nanti teman-teman parafrase atau misalkan teman-teman bikin kalimat sendiri, itu tuh bakal nggak keluar dari apa sih yang dibahas gitu. Sampai sini dulu teman-teman, boleh ada yang mau ditanya dulu? Aman? Benar? Oke, kita lanjut ya. Berarti kita sekarang bahas paragraf, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ya. Tadi kita udah bahas nih sekilas gitu ya, bahwa kalimat utama itu bisa kita temui letaknya di mana nih, di awal, tengah, terus ada yang nyebar, ada juga yang campuran gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama teman-teman ya. Kalau deduktif, deduktif itu paragraf apa teman-teman? Paragraf yang kalimat utamanya ada di mana? Di awal. Betul ya, sebenarnya di sini deduktif itu paragraf ada di awal kalimat atau paragraf. Ingat ya, deduktif ini apa nih teman-teman? Ada di awal paragraf ya. Kita lanjut ke jenis paragraf yang selanjutnya, ada induktif. Betul. Kalau induktif di mana? Di tengah. Di akhir. Di akhir, betul ya. Yang kedua di sini ada induktif ya. Betul ya teman-teman, jangan lupa deduktif di awal, induktif di akhir. Oke, aman ya. Sip, lanjut. Ada apa lagi? Ada campuran gitu ya. Kalau campuran berarti ini gimana teman-teman? Kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf gitu ya. Ingat ya, campuran itu ada di awal dan akhir paragraf. Lanjut, kolom yang di tengah itu apa nih teman-teman? Oke ya, yang di tengah itu namanya adalah ineratif ya. Ineratif itu kalimat utamanya ada di tengah paragraf gitu ya. Ineratif. Oke ya teman-teman. Lanjut, yang terakhir, yang kelima itu ada naratif atau deskriptif teman-teman ya. Kalau naratif sama deskriptif itu di mana nih kalimat utamanya gitu ya. Kalau naratif sama deskriptif itu menyebar teman-teman ya. Jadi enggak cuma di awal, enggak cuma di tengah, enggak cuma di akhir, tapi menyebar keseluruhan dalam teksnya atau dalam sebuah paragrafnya gitu ya. Yang kelima di sini gitu. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada, oke. Kak, tapi aku bingung nih gitu ya, kalau dari bentuk paragrafnya tuh kayak gimana nih, aku masih bingung
yang jenis paragraf ya. Udah kebuka? Masih lewatnya. Oke. Nah, dari materi-materi yang suka kakak upload ke aplikasi teman-teman, nanti boleh juga di-download ya, biar buat catatan teman-teman juga ya. Oke, kita bahas jenis paragraf. Yang pertama itu ada deduktif gitu ya. Berarti deduktif ini apa nih teman-teman? Kalimat utamanya tuh ada di awal paragraf gitu ya. Boleh dibacain sama Yasin dulu. Linda adalah anak yang baik. Linda selalu membantu ibunya. Dia juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Linda disukai teman-temannya karena suka berbagi. Oke ya. Nah, itu adalah contoh dari paragraf deduktif. Karena gitu ya, hal yang dibahasnya itu atau intisarinya itu ada di awal kalimat bahwa Linda itu adalah anak yang baik. Ya, di sana ada ide pendukung teman-teman gitu ya. Ide pendukungnya kayak gimana nih? Oh, Linda yang baik itu seperti apa? Di sini dijelasin bahwa Lindanya tuh suka membantu ibunya. Terus gimana Mengerjakan lagi? tugas tepat waktu. Kayak gitu. Boleh nih buat deduktif, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada. Aman ya? Nih, kita lanjut ke induktif. Maaf yang pojok siapa namanya? Nah, Nadira, boleh dibacain sama Nadira dulu. Linda selalu membantu ibunya. Dia juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Linda disukai teman-temannya karena suka berbagi. Oleh karena itu, tak heran jika Linda disebut anak yang baik. Oke, nah kalau yang dibacain sama Nadira itu masuknya ke induktif teman-teman ya. Kenapa nih? Karena kalimat utamanya tuh ada di akhir, gitu ya. Kak, betul nggak sih kalau ada konjungsi itu nunjukin ide pokok? Betul banget teman-teman ya. Tapi tidak seluruhnya ada konjungsi itu nunjukin ide pokok. Teman-teman lihat dulu konteksnya. Apakah yang dibahas di akhir kalimat itu mencakup keseluruhan yang dibahas sebelumnya? Atau yang mencakup yang dibahas ide pendukungnya atau enggak nih? Gitu ya. Nah, di sana dijelasin dulu di kalimat pertamanya gitu ya bahwa Linda itu selalu membantu ibunya mengerjakan tugas. Di akhir dijelasin bahwa Linda itu anak yang baik. Gitu. Boleh teman-teman buat induktif. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, oke, kita lanjut ya ke campuran. Boleh sama Zahra. Zahra ya. Boleh sama Zahra. Campuran. Ya, yang campuran. Linda adalah anak yang baik. Linda selalu membantu ibunya. Dia juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Linda disukai teman-temannya karena suka berbagi. Oleh karena itu, tak heran jika Linda disebut anak baik. Nah, itu Nah, itu maksudnya kecampuran teman-teman karena di kalimat pertama dijelasin bahwa Linda tuh anak baik gitu ya. Dan diperkuat lagi di akhir paragrafnya itulah yang nunjukin bahwa Linda itu anak yang baik. Gitu ya. Pokoknya teman-teman harus kepegang apa nih? Harus kepegang intisari. Inti dari teksnya atau inti dari paragrafnya tuh apa? Gitu ya. Oke, ada yang tanya dulu campuran? Aman ya? Sip. Lanjut kita ke inalatif. Boleh sama Janeta dulu. Linda selalu membantu ibunya. Dia juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Linda memang terkenal sebagai anak yang baik. Bahkan Linda disukai teman-temannya karena suka berbagi. Oke. Nah, kalau itu contoh inalatif teman-teman ya. Di kalimat pertama dan kalimat kedua itu merupakan ide pendukung. Ya, kalimat ketiganya itu merupakan inti atau ide pokok intisari yang dibahas dari paragrafnya. Dan kalimat terakhir di sini juga itu masuknya ke ide pendukung. Ya, oke nggak apa-apa ya Dokis. Buat yang naratif, nggak apa ya sama aja. Buat yang naratif atau yang deskriptif, ini tuh menyebar ya. Kak, aku masih nggak kebayang nih gitu ya. Menyebar tuh kayak gimana? Di sini contohnya di sini ngebahas tentang kebaikan Linda. Jadi kebaikan Linda itu dibahas di kalimat selanjutnya, dibahas lagi di kalimat selanjutnya. Itu masuk ke naratif atau deskriptif. Gitu, teman-teman. Boleh ada yang mau tanyain dulu? Tidak.
Tidak. Oke. Kalau tidak, boleh teman-teman isi kuis 1. Oke, gimana aman kuisnya? Bentar kalau itu jadi buka. Oke. Lihat baju masih bisa. Kuis pertama, kuis saya. Ada. Nah, buat di kuis pertama itu ngebahas tentang ide pokok, gitu ya. Teman-teman nyari nih kayak ide pokoknya tuh ada di mana nih? Tadi kita udah bahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sekarang coba teman-teman latihan ya dari paragraf tersebut nih ide pokoknya tuh ada di mana gitu ya. Oke, karena di sini 5 soal, kakak kasih waktu 5 menit, berarti teman-teman sampai 10, 3, 4, 2.
gitu.